Pengertian pendidikan PAUD. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan pendidikan PAUD yaitu untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, lalu untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah. Ruang lingkup usia pendidikan anak usia dini. Rentangan anak usia dini menurut pasal 28 UU Sisdiknas nomor 20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun atau masa emas. Pendidikan TK. Pendidikan TK merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini, yaitu anak yang berusia 4 sampai dengan 6 tahun dalam pendidikan formal. Tujuan pendidikan TK: meningkatkan daya cipta anak-anak, memacu mereka untuk belajar mengenal berbagai macam ilmu pengetahuan. Aspek pembelajaran pendidikan TK: pertama, agama; 2, budi bahasa; 3, berhitung; 4, membaca; 5, bernyanyi; 6, bersosialisasi. Ancaman era digital anak usia dini. Era digital mempunyai berbagai macam manfaat untuk kehidupan manusia, termasuk untuk perkembangan anak usia dini. Akan tetapi, orang tua juga perlu awas dengan berbagai ancaman di era digital yang dapat menutup segala manfaatnya. Upaya yang dilakukan untuk menghindari ancaman era digital bagi anak: yang pertama, membatasi penggunaan handphone; yang kedua, memilih konten yang bermanfaat; yang ketiga, mengajak anak untuk bereksplor di luar. Tantangan kesenjangan akses pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu ketidakmerataan geografis. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Dan yang keempat, kurangnya kesadaran orang tua. Solusi untuk mengatasi kesenjangan akses PAUD. Yang pertama yaitu meningkatkan infrastruktur dan fasilitas. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan pendidik. Yang ketiga yaitu program subsidi dan beasiswa. Yang terakhir yaitu kampanye kesadaran. Halo kakak. Ya. Perkenalkan, saya Titania Aureli, perwakilan dari kelompok pendidikan PAUD, mata kuliah pengantar ilmu pendidikan Universitas Jember. Saya perwakilan dari kelompok hendak mewawancarai kakak untuk memenuhi tugas mata kuliah kami. Apakah kakak bersedia? Tetapi sebelumnya izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Ya, saya bersedia. Perkenalkan, nama saya Reva Anggraini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Baik, terima kasih. Berikut beberapa pertanyaan. Yang pertama, tanggapan seberapa pentingnya pendidikan PAUD menurut kakak? Menurut saya, pendidikan PAUD itu sangat penting. Mengapa? Karena pendidikan PAUD merupakan lembaga pendidikan pertama yang diberikan kepada anak untuk mengenali jati dirinya serta perkembangannya terkait dengan masalah sosial, bersosialisasi dengan teman dan lingkungan barunya. Mengenai pertanyaan yang kedua, yaitu permasalahan apa yang pernah dihadapi berdasarkan pengalaman di pendidikan PAUD? Menurut saya, berdasarkan pengalaman saya sendiri, karena adik saya juga bersekolah PAUD, permasalahan yang pertama itu tentang kemandirian anak. Mengapa? Karena pada pendidikan PAUD ini anak kan baru mengenal sosialisasi dengan lingkungan. Jadi rasa kemandirian anak itu masih kurang, dalam artian masih manja kepada kedua orang tuanya. Baik, yang ketiga, hal apa yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak usia dini? Karena dapat banyak faktor yang harus diperhatikan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak di usia tersebut. Menurut saya, hal yang perlu diperhatikan itu tidak perlu berlebihan ya. Seperti hal sederhana terlebih dahulu, ajari anak bagaimana cara mengenal lingkungan terlebih dahulu. Karena kan ini pendidikan pertama, lembaga pertama yang diberikan, walaupun ini bukan lembaga formal. Jadi kita sebagai orang tua nantinya, ataupun kita menjadi seorang guru nantinya, ajarkan dulu hal sederhana terlebih dahulu mengenai pengenalan sederhana seperti mengenal huruf, bersosialisasi dengan lingkungan, bahkan bermain terlebih dahulu, seperti itu Kak. Pertanyaan yang keempat, apakah anak-anak sering mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah? Tentu hal itu sangat menunjang bagi anak, tentu sangat mengalami kesulitan. Karena apa? Tentu anak belum mengenal lingkungan barunya, dia masih mengenal lingkungan yang lama seperti setiap harinya dengan orang tua. Nah, ketika anak melakukan pendidikan PAUD, tentu anak merasa bingung dengan lingkungan barunya, dan hal itu yang menyebabkan anak menjadi kesulitan dalam mengenal lingkungan barunya. Untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana sih peran seorang pendidik dalam meningkatkan kemandirian siswa TK? Mengingat anak TK yang masih tidak ingin jauh-jauh dari orang tuanya, terutama ibunya. Menurut saya, kita sebagai pendidik nantinya, hal pertama itu tidak secara langsung ya Kak, kayak nggak langsung kita ajarkan kemandirian, orang tuanya harus berada di luar kelas, itu tidak. Tentu biasanya kan PAUD ada jenjangnya ya, jenjang A, B, dan seterusnya. Nah, untuk PAUD jenjang A itu biasanya anak yang benar-benar baru masuk di PAUD. Jadi kita tidak perlu, nggak apa-apa orang tua itu masuk di dalam kelas itu nggak apa-apa. Tapi kita tekankan pada anak bahwa kita kenalkan terlebih dahulu bahwa ibunya itu sebenarnya tidak boleh berada di dalam kelas. Ajarkan kemandirian secara sederhana terhadap anak. Tentu kita harus membuat pengajaran atau proses pembelajaran yang seru juga, agar anak itu tidak terlalu bergantung kepada ibunya, seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapan dan waktu yang kakak berikan kepada saya selaku perwakilan kelompok pendidikan PAUD. Baik, sama-sama Kak. Rekan-rekan guru, dimanapun Anda berada, pernahkah Anda menghadapi kesulitan untuk mengatur anak untuk tertib dan antri di dalam suatu barisan? Mari kita lihat bersama contoh kasusnya berikut ini. Membuat ular-ularan. Ya, sekarang kita membuat ular-ularan. Bu guru jadi kepalanya, anak-anak ada yang menjadi badannya, dan ada yang menjadi ekornya.
Sudah rapi semua, pegang pundak kawan. Pegang pundak kawan, ya. Oh, apa di depan? Iya. Para sahabat guru tercinta, bolehkah kita, para guru, menegakkan disiplin kepada anak didik kita dengan kekerasan? Jawabannya tidak. Mari kita lihat solusi yang tepat bagi anak didik kita. Apa sudah pernah di depan kemarin? Dekati anak dengan kasih sayang. Berikan penjelasan dengan cara sederhana. Jika anak tetap tidak mau, buat kesepakatan jadwal posisi baris dengan anak tersebut untuk esok harinya. Cobalah berikan pujian dalam bentuk tepuk tangan untuk anak-anak yang tertib dan patuh kepada guru. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalan-jalan luri yang gembira. Demikianlah para guru tercinta, solusi yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat dan berguna dalam turut membentuk karakter anak-anak, terutama dalam menegakkan disiplin bagi anak-anak sejak berusia dini. Semoga bermanfaat. Salam dan terima kasih. Ada dua faktor yang memengaruhi kedisiplinan anak yang sulit diatur untuk berbaris. Antara lain yaitu ada dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama, perkembangan sosial dan emosional. Yang kedua, keterbatasan konsentrasi anak secara berbeda. Perkembangan sosial dan emosional yaitu anak-anak di usia TK masih dalam tahap perkembangan sosial dan emosional. Yang kedua yaitu keterbatasan konsentrasi anak secara berbeda. Anak-anak di usia ini memiliki rentang perhatian yang lebih pendek. Adapun pada faktor internal yaitu keadaan fisik atau psikis pada anak. Anak mungkin merasa lelah, sakit atau tidak nyaman secara fisik. Secara psikis, anak bisa merasa cemas, takut atau kurang rasa percaya diri. Adapun faktor eksternal yaitu pada lingkungan keluarga. Pola asuh yang kurang mendukung disiplin atau kurangnya contoh dari orang tua bisa mempengaruhi perilaku pada anak. Faktor eksternal antara lain yang pertama yaitu lingkungan sekolah. Metode pengajaran yang kurang menarik atau kurangnya perhatian dari guru bisa membuat anak enggan mengikuti instruksi. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh teman sebaya. Anak mungkin terpengaruh oleh teman-temannya yang juga tidak mau berbaris atau menunjukkan perilaku yang sama. Solusi dari saya terhadap kasus anak TK dan anak PAUD yang sulit diajari baris berbaris yaitu yang pertama, guru itu harus mengajarinya dengan sabar. Karena apa? Karena anak PAUD atau anak TK itu cenderung sulit memang diatur karena mereka masih dalam tahap suka bermain seperti itu. Nah, tentunya selain mengajari dengan sabar, kita sebagai guru juga harus mencontohkan bagaimana atau memperagakan bagaimana baris berbaris itu dengan benar. Karena selain anak itu sulit diajari, mereka juga cenderung suka mengikuti atau menirukan aksi dari orang yang lebih tua, terutama seorang guru, seperti itu. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita dapat menerapkan strategi yang melibatkan permainan antri berantri, seperti permainan engklek, di mana pemain melompat di atas kotak yang digambar di tanah secara bergiliran. Jadi, anak akan menunggu giliran untuk bermain dan melatih sikap antri mereka. Karena permainan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga melatih kerjasama dan juga kesabaran. Jadi menurut saya dari permasalahan tersebut bisa memberikan sebuah penjelasan mengenai betapa pentingnya antri dan menghargai hak orang lain untuk mengantri. Terus mungkin bisa juga memberikan sebuah penghargaan ketika anak berhasil mengantri dengan baik agar mereka bisa memotivasi diri mereka untuk belajar bersabar. Jadi dua hal ini itu harus dilakukan secara konsisten agar anak lebih mudah terbiasa dengan budaya mengantri.
Adapun kelemahan atau tantangan kesenjangan akses pada pendidikan anak usia dini yaitu adalah yang pertama, ketidakmerataan geografis. Di daerah terpencil dan pedesaan, fasilitas PAUD seringkali kurang memadai. Infrastruktur yang buruk dan jarak yang jauh ke pusat-pusat pendidikan membuat banyak anak yang tidak bisa menikmati atau layanan pendidikan dini yang berkualitas. Selanjutnya yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Banyak institusi PAUD yang menghadapi masalah kekurangan dana, tenaga pengajar yang kurang terlatih, dan minimnya materi pendidikan yang sesuai standar. Hal ini mengakibatkan kualitas pendidikan yang diterima anak-anak menjadi rendah. Yang ketiga yaitu kesenjangan ekonomi. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali tidak mampu mengakses layanan PAUD karena biaya yang tidak terjangkau. Meskipun ada program pemerintah yang menawarkannya pendidikan gratis atau bersubsidi, akses dan penyebarannya belum merata. Yang keempat yaitu kurangnya kesadaran orang tua. Banyak orang tua terutama di daerah pedesaan dan dari latar belakang ekonomi rendah kurang menyadari pentingnya PAUD. Mereka cenderung menganggap pendidikan formal baru dimulai di tingkat sekolah dasar. Solusi dari berbagai permasalahan pendidikan PAUD dan TK yaitu menurut saya yang pertama, peningkatan infrastruktur dan fasilitas. Nah, hal ini perlu dilakukan atau diberlakukan oleh pemerintah agar supaya masyarakat yang berada di pedesaan supaya bisa merasakan juga bagaimana pendidikan PAUD dan TK ini diterapkan. Dengan ini diharapkan tidak ada lagi kesenjangan penduduk di mana hanya perkotaan yang merasakan pendidikan TK atau PAUD. Nah, untuk selanjutnya perlu juga diberlakukan program subsidi dan beasiswa. Nah, hal ini diharapkan penduduk yang mengalami keterbatasan ekonomi atau orang tua yang mengalami kesenjangan ekonomi juga bisa menyekolahkan anaknya pada pendidikan PAUD atau TK. Dengan ini diharapkan bahwa semua masyarakat Indonesia ini dapat merasakan dan dapat menyekolahkan anaknya pada pendidikan TK atau PAUD. Salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan selanjutnya adalah melalui kampanye kesadaran tentang kesenjangan akses pendidikan anak usia dini yang sangat penting untuk meningkatkan partisipasi anak, terutama di daerah terpencil. Tantangan utama mencakup ketidakmerataan geografis, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya PAUD. Melibatkan tokoh masyarakat juga perlu membantu memperkuat sebuah pesan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua anak. Solusi untuk mengatasi kesenjangan akses PAUD salah satunya adalah dengan pelatihan dan pengembangan tenaga pengajar. Pelatihan dan pengembangan tenaga pengajar ini menyediakan pelatihan berkala bagi para guru PAUD untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran mereka. Selain itu, insentif yang memadai juga perlu diberikan untuk menarik dan mempertahankan guru-guru berkualitas di daerah terpencil.